Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang jawab salam saya insya Allah masuk surga, amin. Yang jawab amin saya insya Allah pergi haji bulan depan, amin. Nggak bisa lagi covid. Orang kemarin bandaranya Bapak tutup. Iya, kan Bapak kerja di bandara, Bapak tutup itu bandara. Hebat kan Bapak. Alhamdulillah, hamdan wa salaman ala rasulillah wa sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa salatu wa salamu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man azama Isra wal Mi'raj faqad ahya al-Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramun yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Ketua RW kita, Bapak Ahmad Ibrahim, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah beliau sudah menyampaikan amanah dari tugas gugus COVID-nya yang alhamdulillah tadi sudah beliau sampaikan. Kita dengar bersama-sama pentingnya kita menjaga prokes. Apa itu prokes? Protokol kesehatan. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati kepada Ketua RT 1 Bapak Ustadz Sumarno beserta jajarannya. Juga yang saya hormati Bapak Ketua RT 2 Bapak Sumino beserta jajarannya. Juga yang saya hormati Bapak Ketua RT 3 Bapak Haji Henry Setiawan beserta jajarannya. Mudah-mudahan amanah beliau semua dapat beliau jalankan dengan baik. Kita tentu doakan kepada beliau-beliau memimpin Perum Klaster Mutiara Cukanggali ini mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Juga tak lupa kepada Ketua Panitia Penyelenggara yang alhamdulillah begitu naik, alhamdulillah anak-anak udah diomelin. Tong ya, Neng, enak banget dah begitu naik anak-anak diomelin. Bapak Mademan kayak begitu. Kan enak giliran saya jadi kan nggak begitu recek. Enak tuh pada dia tuh, gitu enak kan? Enak. Makanya tuh kalau tadi sebelum ada Pak Demar, ada Pak Teten di sini, dan itu yang Pak Teten kan. Nggak kedengeran. Pak Ustadz mah nggak ngeden, no? Nggak kelihatan. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati kepada para bapak-bapak, para ibu-ibu yang alhamdulillah senantiasa hadir di setiap acara apapun, mendukung kegiatan apapun, peringatan Hari Besar Islam. Alhamdulillah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya warga Perum Klaster Mutiara Cukanggali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan untuk kita semua, selalu memberikan umur yang panjang, selalu memberikan kesehatan, dan tentunya memberikan kita rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Puji syukur kalimat dari rasa syukur marilah senantiasa kita berikan kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah malam ini kita semua dapat menghadiri acara peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tak lupa senantiasa kita senandungkan kepada karibaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Tentu syafaat beliau yang kita harapkan. Amin ya robbal. Bu, kita hidup di muka bumi, kehidupan manusia itu ada 3 dimensi.
Bu, Pak, ini mohon maaf, tadi kata panitia saya sambutan, tapi kata Pak Ustadz, yang alhamdulillah beliau udah diundang dari maghrib sampai sekarang udah hadir, katanya waktunya dibagi dua. Saya tadi pengen sambutan doang, tapi kata beliau saya suruh ngisi ceramah, barangkali dibagi dua, 1 jam 30 menit 30 menit, kelamaan nggak Bu? Kalau kelamaan udah dah 10 menit dah ya. Saya 10 menit, beliau 10 menit, tapi bilangin sama beliau amplopnya bagi dua. Gocap bagi dua. Astagfirullahaladzim. Bendahara lah ya ngomong. Alhamdulillah. Sesungguhnya kehidupan kita ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah masa lalu. Dimensi yang kedua masa sekarang. Dimensi yang ketiga adalah masa yang akan datang. Orang yang baik dan orang yang bijak adalah yang dapat memanfaatkan, mengambil pelajaran dari masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Orang yang baik dan orang yang bijak adalah yang dapat mengambil pelajaran dari masa lalu, yang tentunya dia aplikasikan di hadap kehidupan yang sekarang dan diteruskan kepada harapan-harapan yang akan datang. Itu orang yang baik dan orang yang bijak, dan tentunya ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita flashback, Bu, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya tadi bilang 3 dimensi? Bahwasanya dimensi yang pertama adalah apa? Adalah ketika masa lalu. Peristiwa Isra dan Mi'raj sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu. Di sini kita harus mempercayai, di sini kita harus mengerti apa itu arti dari Isra dan Mi'raj. Bu, di dalam kitab suci Al-Quran, surat Bani Israil yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata-kata Subhanalladzi, kalimat tasbih yang Allah berikan di dalam kitab suci Al-Quran, bahwasanya kata-kata Maha Suci. Di dalam kitab Al-Quran disebut Maha Suci. Yang kedua, Subhanalladzi asra. Asra yang artinya dijalankan. Asra yang artinya dijalankan. Apa itu dijalankan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijalankan oleh Allah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Contoh, yang namanya Bu, Neng, saya mau ngasih, Bapak mau ngasih contoh. Yang namanya dijalankan, kira-kira kita terima beres apa enggak? Beres. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, dikasih apa istilahnya, kalau istilah iklan tuh di endorse, dibiayain, transportasi disiapin, kira-kira enak nggak? Nah, begitu juga ketika apa peristiwa Isra, Allah menjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekejap mata ketika sampai kepada dari mana? Dari mulai Makkah Madinah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratil Muntaha, ke langit lapis ketujuh. Nah, ketika kata-kata dijalankan, kalau kita terangkan, kita itu terima beres. Nih contoh yang gampang. Nih, tong dengerin. Nih, Bapak dari Jubang Gali pakai baju rapi. Bapak disuruh buat ngisi ceramah, misalkan. Bapak pakai baju baru, ada semut tahu-tahu nempel di Bapak nih. Bapak nggak tahu nih semut ditaruh di sini. Nggak ada di sini tuh semut. Berangkat tuh semut dari jam 9 pagi sampai Bogor jam 10:30. Ngisi ceramah selama 30 menit sampai jam 11, nyampe sini lagi, nyampe Cupang Gali, taruhlah 1 jam kemudian, jam 12 nyampe sini. Kira-kira perjalanan dari jam 9 sampai jam 12 lama nggak, Bu? Lama. Untuk hitungan lama, tapi semut nempel di sini nih ceritanya nih. Nih akhirnya nih semut cerita sama temennya, Mut, tadi saya pergi ke Bogor. Nih kata semut ngomong sama semut lagi, Mut, saya pergi ke Bogor. Wah, yang bener. Iya, saya pergi ke Bogor tadi. Berangkat jam 9, nyampe sono jam 11, balik lagi nyampe sini jam 12. Alah, masa iya bisa? Mikirnya pakai logika. Itu semut kalau misalnya diajarin dari Cupang Gali ke Serpong aja berapa jam kira-kira? Berapa jam saya tanya? Jalannya aja pelan-pelan begini. Aki-aki itu, Mas. Nah, iya aki-aki itu.
Semut bu, ya elah dari sini ke situ aja 5 jam. Apalagi ke Bogor, kan gitu. Nah, dari cerita itu kalau kita berbicara tentang realita atau dengan logika itu tidak akan pernah bisa dilogikakan. Semut dari sini ke Bogor, pulang lagi ke sini kira-kira apa? 3 jam pulang balik nggak akan bisa. Tapi kalau semut itu dijalankan oleh bapak karena ngikut bajunya bapak, nyampe ke sini bisa kan 3 jam? Bisa. Kalau di jalan Kan. seperti itu perumpamaan. Nah, zaman dahulu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Gosok dan Abu yang lainnya di situ mereka berpikirnya secara logika. Rasulullah SAW diberangkatkan oleh Allah, dijalankan oleh Allah Isra dan Mi'rajnya malam hari. Tapi kata Abu Lahab Jahal, mereka tidak percaya karena mereka mikirnya secara logika. Nah, seperti itu. Ya Bu ya, Pak. Subhanalladzi asra bi abdihi. Di sini saya udah ada janji sama Pak Kiainya yang dari Bandung, yang dari Tasik. Katanya dibagi 2. Jadi saya ngomongnya subhanalladzi asra bi abdihi. Udah nyampe situ aja. Nanti sisanya ditarik sama beliau. Ya Bu ya, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan pada pulang dulu. Karena apa? Nanti setelah ini kita dengarkan ceramah kondang dai kita dari Tasikmalaya. Luar biasa Bu. Jarang-jarang itu Pak Kiai datang dari subuh. Subuh jemaah sama saya. Zuhur jemaah sama saya. Asar jemaah apalagi. Maghrib sampai sekarang tuh beliau jong-jong aja di sono. Itu beliau luar biasa. Makanya kalau ibu-ibu pulang kasihan, sayang beliau datang jauh-jauh dari Tasik. Kalau saya masih bodoh rumah tinggal di situ doang. Ya Bu ya, alhamdulillah. Ya, mohon maaf Pak Kiai ya, saya mah kalau ngomong suka begini. Tadi bilangnya saya suruh ngisi, orang saya itu mau sambutan. Ya alhamdulillah. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Tentunya saya selaku Ketua DKM meminta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu kalau acara ini kurang berkenan. Tentunya di tengah-tengah pandemik seperti ini, tentu kita kudu pahami. Kita harus mengerti bahwasanya protokol kesehatan ketika berkumpul itu penting banget. Nah, maka kami dari ketua panitia mengambil tema meningkatkan iman dan takwa di tengah pandemi serta menjaga imunitas tubuh agar tetap terjaga untuk menunjang ibadah. Tetap ujung-ujungnya ibadah. Karena perintah Isra dan Mi'raj adalah untuk menunaikan alhamdulillah. Cukup kayaknya Bu ya, Pak ya. Tong, kan nanti habis acara dari sini jangan pada pulang dulu. Noh lihat noh plastik banyak nggak? Kebagian tuh satu orang sebungkus. Bener, bisa-bisa satu orang 2 bungkus kalau nggak tahu malu. Bener. Kalau nggak tahu malu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, nanti kita makan bersama. Tadi kita sudah sholawat bersama. Kita hadirkan Rasulullah SAW di hati kita. Ya, kalau saya tanya panitia udah berapa menit saya? 13. Udah. Alhamdulillah. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Billahi taufiq wa hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.